Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian asyamu syam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ya, kemarin sudah dijelaskan perbedaan shaum dengan syam. Kemudian puasa itu ada 3 tingkatan, tingkatan umum, tingkatan khusus khusus, atau tingkatan syariat, tingkatan thariqah, tingkatan hakikat. Kalau baru menahan diri dari lapar dan dahaga saja itu baru syah secara syariat gitu ya. Kalau belum tentu dia mendapatkan pahala puasa kalau mulutnya tidak berpuasa, panca indera yang lainnya tidak berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, banyak orang yang bulan ini lapar dan dahaga tapi tidak semuanya berpuasa karena memang panca inderanya tidak berpuasa. Kemudian puasa yang tertinggi yaitu pikiran dan perasaan. Orang-orang yang sudah berpuasa pikirannya dia sudah merasa berdosa ketika di pagi hari sudah mikirin makanan. Orang yang berpuasanya sudah benar-benar berpuasa, perasaannya dia sudah merasa berdosa hanya dengan mengeluh lapar. Karena berarti pikirannya, perasaannya bukan ke Allah tapi ke lapar, ya, ke lapar. Ya, makanya kalau haus ingat Allah, kalau lapar ingat Allah. Ingat makanan, ingat ke Allahnya harus lebih banyak gitu, ya. Itu adalah Al-Baqarah 183. Berikutnya Al-Baqarah 184. Puasa itu bagaimana? Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu itu adalah hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Yaitu di ayat 185-nya nanti ada penjelasan apa hari tertentu itu. Syahrul Ramadan, nanti di bawahnya ada. Kalau di ayat 184 baru kata-katanya hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'idatun, maka tadi apa? Fa'idah mengganti min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang yutikunahu, berat menjalankannya itu nyah tuh ke siam ya. Fidyatun, maka wajib membayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan seorang yang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang mengerjakan dengan senang hati, khairan, sebuah kebaikan, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik untuknya. Wa antasumu, dan puasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Ini adalah dasar hukum ibu-ibu, dasar hukum dari soal fidyah, dari soal qadha ya. Siapa yang harus fidyah, siapa yang harus qadha, diantaranya secara umum tergambar di sini. Jadi kalau ada yang bertanya, kita rujukannya harus kepada Al-Qur'an. Kemarin kita ditanya ibu-ibu, naonan lapar-lapar wayah kieu puasa. Nah, aku naon puasa? Diparentah ku Allah. Di mana diparentah ku Allah? Ceuk Pak Kiai meureun teu. Pak Kiai genan teu nyaur oge abdi mah tos terang. Di mana? Di Al-Qur'an. Di surah apa? Al-Baqarah ayat 183. Ada lagi yang nanya, bagaimana kalau saya sakit nggak bisa berpuasa? Oh, ada. Di mana? Bukan di Pak Ustadungku, tapi kata Al-Qur'an lagi. Di mana? Al-Baqarah ayat 184. Jadi di sini disampaikan, faman kana minkum maridon, apabila ada yang sakit ya, atau dalam perjalanan, maka bagaimana? Iddah min ayyamin ukhar, mengganti di hari yang lain. Mengapa yang sakit mengganti di hari yang lain? Coba. Kenapa yang sakit mengganti yang lain? Mengganti di hari yang lain, tidak fidyah. Ya, nanti sehat, nanti ada sembuhnya ya.
Jadi berarti yang sakit, yang ada sembuhnya, yang ada sehatnya, maka mengganti di hari yang lain. Kenapa yang berperjalanan mengganti di hari yang lain? Karena ada mukimnya, ayah cicing di imah gitu ya. Ada stay at home-nya, ada ngazedognya di imah gitu kan ya. Ya menigaya kan stay at home gitu kata orang Sunda, ngazedog di imah gitu. Nah, jadi ada mukimnya. Kalau ada safarnya, ada mukimnya. Nah, jadi kan tidak seumur hidup berperjalanan gitu, tidak seumur hidup sakit. Bagaimana kalau yang seumur hidup sakit? Kan gitu pertanyaannya. Kalau berperjalanan bisa diatur enggak? Bisa. Tapi kalau sakit ada enggak yang tidak bisa diatur? Ada mungkin ya. Sakit yang tidak akan sembuh lagi. Ya, misalnya sakit yang sudah akut atau yang sudah tua. Nah, itu masuknya kemana? Sakit sih, tapi dia itu enggak akan sembuh lagi. Bahasa Qur'annya bagaimana? Faman wa'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat melaksanakannya. Jadi berat melaksanakannya teh iraha wae oge berat. Mau sekarang, mau besok, mau nanti berat. Kenapa? Karena memang hal yang membebaninya itu tidak akan pernah ringan. Ya, misalnya apa? Misalnya tua, sakit tua. Kalau seseorang yang sudah tua, misalnya harus makan wae, lamun tidak makan dia sakit, tapi sedikit-sedikit makannya teh harus sering gitu. Nah, itu berarti sakit, tapi sakitnya tua gitu. Kalau sakit tua ada sembuhnya enggak? Enggak ada yang mudah lagi. Karena ada beberapa organ dalam tubuh kita yang memang tidak akan bisa tidak akan bisa diperbaharui gitu. Misal lambung, dia sudah puluh-puluh tahun bekerja kan, mencerna makanan, menggiling makanan, ada saatnya aus gitu ya, ada saatnya aus. Walaupun pengobatan holistik itu kembalikan organ kita pada fungsinya, itu kan tetap manusia itu fungsi organnya itu ada batasnya, misalnya berapa puluh tahun. Mata juga walaupun diobatin, dikasih makanan, menunda mungkin bisa, tapi selamanya menjamin akan melihat ya tidak, karena memang sudah diklaim oleh Allah bahwa waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi, barang siapa yang dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi dalam fungsi penciptaannya gitu. Nah, jadi orang yang yang sakit tidak akan sembuh lagi menurut aturan, menurut teori para ahlinya gitu, bukan kata kita, bukan sugesti negatif. Ya masih gana penyakit teh bawa paeh. Nah, eta mah misalnya orang yang putus asa gitu ya. Kan ada nih yang sompral gitu ya. Ini beneran saya dengar dari yang bukan di Supata mendapat kata-kata itu. Dok, cenah penyakit apa saya teh? Ibu mah geus penyakit nage ka bawah maut cenah gitu. Itu teh kata-kata kata-kata dokter cenah ya, itu salah satu seorang dokter gitu mengatakan, mungkin beliau lagi lupa gitu ya. Jadi sampai kepikiran sama ibu-ibu tersebut gitu ya, ada cek dokter oge abdi mah penyakitna ka bawah paeh. Nah, jadi itu bahasa dokter begitu teh, itu bahasa bukan seorang dokternya, dia sedang teresep di tatanya wae ku pasien meureun gitu ya. Jadi geus tong loba nanya gitu ya gitu. Gitu pasena bawel meureun nanya. Makanya saya kalau ke dokter kadang-kadang enggak nanya penyakit apa. Dah buat apa tahu nama penyakit juga, yang penting mah sembuh lagi terus resepnya diikuti udah aja gitu ya. Karena tahu nama penyakit kadang-kadang bikin sugesti negatif kan gitu. Nah, jadi oleh ahlinya dalam kapasitas dia dan dalam kompetensi dia sebagai seorang ahli gitu ya. Jadi apabila seseorang itu memang tidak ada harapan sembuh gitu ya, kemudian tidak ada harapan untuk tinggal selamanya nomaden, terus pindah-pindah terus, setiap hari pindah, setiap siang pindah, setiap siang pindah, mungkin misal pada saat perang atau apa, jadi tinggalnya itu pada saat malam. Kalau udah keluar fajar cepat dia pergi lagi, pindah lagi, bisi kaburu ka udagku penjahat dan seterusnya misal gitu ya.
Nah, maka yang seperti ini termasuknya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Maka bagaimana kompensasinya? Fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan satu orang miskin. Ya, memberi makan satu orang miskin. Timbul lagi pertanyaan, memberi makan satu orang miskin teh makan naon? Sakumaha gitu kan ya? Maka disampaikan di sini faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik untuknya. Nah, misal memberi makan orang miskin itu sudah cukup dikatakan makan dengan sehari, kan ini satu orang gitu ya, satu orang itu karena dia nggak puasa satu hari, jadi misalnya satu hari. Dalam fikih klasik itu satu mud gitu ya, satu mud kurma atau satu mud gandum. Karena yang disebut makan itu sanes di Sunda wae can dahar lamun can mamkejo gitu ya. Di Mekah oge sami, yang namanya makan itu adalah pakai makanan pokok. Apa makanan pokoknya? Kurma atau gandum. Nah, maka yang disebut memberi makan adalah memberi makan makanan pokok ya, memberi makan makanan pokok. Nah, ketika kita memberi makan makanan pokok, ibu-ibu nih sudah makan 3 kali dalam satu hari, sekalinya tuh sapiring sangu, itu sudah makan belum? Sudah makan belum, Bu? Sudah, walaupun sangu bungkul kan. Yang namanya makan mah ada yang penting mah menurut ibu-ibu naon eta? Ya sangu, ya kezo teh ya. Jadi kalau sudah makan sepiring nasi, ya itu sudah makan walaupun jeung uyah dicocol gitu. Tapi kalau ibu-ibu makannya pagi-pagi daging sakeureut, teu aya sanguan. Nah, teu aya daging ngungkul enjing-enjing sih. Terus siang endog 2. Terus sonten ayam hiji. Udah makan belum, Bu? Belum. Nah, makanya yang paling utama itu adalah makanan pokok. Jadi menurut adat di sana yang disebut makan teh naon gitu ya, sangu ya berarti makanan pokoknya. Makanya kenapa fikih klasik mengatakan bahwa fidyah itu adalah dengan makanan pokok. Kalau orang yang di apa tuh sagu tuh di daerah mana? Daerah sana misalnya sagu ya sagu. Kalau beras ya beras. Kalau kurma ya kurma. Kalau gandum ya gandum. Nah, tapi hari itu makan ngan sangu wungkul gitu. Sudah sah belum dengan beras wungkul? Sudah. Tapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mengerjakan dengan kerelaan hati yang lebih baik, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi si sangu teh dinaonan? Di dagingan ya. Endogna teh dinaonan? Di sanguan. Hayamna dinaonan? Di lontongan gitu ya. Maka itu adalah khairul lah gitu. Nah, maka eta mah mangga we dikinten-kinten sabab ari kasaean mah sanes kanggo nu dipasihan wungkul. Tapi ya kasaean kanggo nu melakukan kebaikan. Fahuwa khairul lah bagi yang melakukannya gitu. Jadi kalau fidyah macam-macam jumlahnya boleh nggak? Boleh, tapi minimalnya adalah sejumlah makanan pokok tadi. Memang sih dengan satu mud tuh 8 ons. Satu orang miskin 8 ons. Saliter kirang langkung cekap teu eman sadinten saliter. Cekap nyalira moal saef mamah mah cenah ya. Nya sangona moal saef mamah teh endogna mah di 3 opat. Nah, jadi cekap 8 ons itu kurang lebih 8 ons itu cukup, tapi gitu kan kita ingin punya kebaikan. 8 ons memang sabaraha pangaosna 10.000, 8.000. Nah, sadinten 8.000 ge tiasa disebatkan cekap, tapi famang tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tambihan atuh rencangna piraku mung sangu wungkul jabar. Biasanya mentahna gitu maksudnya. Biasa. Biasa. Nah, tapi kinten-kinten ya. Yang penting mah mentahnya itu mentah pokok ya, mentah pokok. Kalau uang bagaimana? Nah, bagaimana kalau uang? Uang boleh, tapi hati-hati dengan uang. Kenapa? Lagi-lagi fikih klasik, contoh zakat mesti oleh bahan makanan pokok. Ya, uang mah kadienakeun, gitu kan?
Terus fidyah mesti dengan bahanan pokok. Sebab bahan makanan pokok itu memang bisa dibilang menjamin syariat hidup. Ibaratna tos aya beas mah teu gaduh artos ge hirup orang tuh. Tapi ketika punya uang, tidak punya beras, belum tentu hidup. Bagaimana bisa? Bisa, andai si uang tersebut, uang 10.000 tidak laku dijual ke beras sadintenen. Bisa tuh? Bisa kalau terjadi apa? Deflasi, inflasi. Ya kan? Bisa jadi suatu saat terjadi nilai uang 10.000 tetiasa dianggo meser beasa kilo. Jadi kalau kita fidyah atau kita zakat dengan uang, kita harus bertanggung jawab pada terjadinya perubahan nilai mata uang pada saat 1 Syawal atau menjelang 1 Syawal. Ya kan? Contoh nih, tujuan kita berzakat fitrah itu buat apa? Kenapa zakat fitrah itu paling lambat ditunaikan sebelum imam naik atas mimbar? Supaya di hari Idul Fitri tersebut seluruh muslimin muslimat termasuk orang miskin teripuh milari kanggo emam. Supaya hari itu bersukaria da gaduh kanggo emam. Teu gaduh kenging icalan rongsok ge gaduh pamasihan zakat kita tanggi. Bayangkan seandainya kita berzakatnya dengan uang, terus uangnya tuh misalnya kita zakatnya aya nu ti tanggal 1 Ramadan kan, ada yang dari tanggal 2 Ramadan da dititipkeun ke sekolah barudak. Ya kan? Andai tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan harga beras 1 kilo 10.000, 2 kilo setengah itu 25.000, kita udah titipkan ke ibu gurunya di sekolah buat anak kita. Ay gitu teh jegur pada malam 1 Syawal saat takbiran nilai mata uang Indonesia anjlok sehingga fakir miskin di hari lebaran tidak bisa membeli 2 kilo setengah beras dengan 25.000. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa. Ya, nah makanya saya berpikir itulah diantara pentingnya berzakat fidyah itu dengan bahan makanan pokok. Andai pun sekarang boleh dengan uang, tapi itu tadi kita harus bertanggung jawab saat turunnya nilai mata uang itu terjadi. Jadi saya suka bilang ke orang tua di sekolah, mama nanti tanggung jawab ya kalau nanti malam 1 Syawal ternyata teu bisa dianggo meser 2 kilogram emas, kudu ditambihan emas atau beras gitu ya, kudu ditambihan ke mama gitu, kudu ditambihan, jangan sampai karunya kanu mustahik gitu ya, dia tetap kekurangan di hari tersebut gitu ya. Nah jadi itu diantara hikmah yang yang masuk ke dalam pikiran saya. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain juga. Tapi bukan berarti zakat dengan uang itu tidak boleh. Boleh. Jadi fikih kontemporer yang modern sekarang membolehkan gitu. Tapi kalau saya analisanya ke sana, walaupun membolehkan, suatu saat terjadi nilai mata uang anjlok dan seterusnya ya. Karena hukum asalnya bahwa zakat fitrah itu adalah dengan bahan makanan pokok, fidyah itu dengan bahan makanan pokok, ya berarti kita harus bertanggung jawab lah gitu ya pada saat tersebut gitu. Nah jadi boleh kalau misalnya dengan uang, kalau dengan beras misalnya sehari 8.000, tapi kinten-kinten lah ditambihan kinten kanggo masakna gitu ya, mungkin buat beli gasnya gitu, karena saya misalnya tidak puasanya itu sebulan gitu, tos sepuh moal anom deui, tos uo pami henteu ngarenyem teh gitu. Nah berarti 30 hari misalnya kali 8.000 beras. Terus kan pami masak nyalira gas anu sabaraha kilo tapi nu alit misalnya sasasi hiji, tambihan lah kanggo gasna 20.000 misalnya. Terus apalagi rencangna lah sadinten misalnya sayur sop sabungkus sabaraha nu sop-sopan gitu teh. Misalnya 2.000 gitu ya. Cukup lah misalnya tambahannya segitu misal gitu ya. Nah jadi dikalkulasikan berapa, apakah harus ke satu orang memberikannya ataukah untuk ke beberapa orang disebar, itu tergantung kebutuhan. Yang penting
Apabila satu orang satu hari tidak saum, maka dia memberi makan kepada satu hari untuk satu orang miskin. Berikutnya wa antasumu, sebentar. Siapa sajakah yang termasuk dengan wa alal ladzina yutiqunahu? Orang yang berat melaksanakannya, itu siapa saja? Nah, di sini contoh tadi diantaranya orang yang berat melaksanakannya itu adalah yang sakit tidak akan sembuh lagi. Kemudian orang tua yang sudah tidak kuat puasa tidak akan kuat lagi. Kemudian siapa lagi? Ada yang mengelompokkan orang hamil dan orang menyusui termasuk kepada orang yang berat melaksanakannya. Dia sakit enggak? Enggak. Dia dalam perjalanan? Tidak. Terus kunaon eta meniripu hari puasa? Berarti berat. Nah, cuma ada yang kemudian membedakan kehela. Ari nu berat puasana teh saha? Abdi mah upami saum teh dugi ka 4 sasi teh nya bujang-bujang puasa teu puasa oge gitunya bae kedah umay enggal cai haneut enggal cai haneut. Nah, berarti itu mah memang yang berat dirinya. Ya. Oleh karena yang berat dirinya, maka termasuknya adalah ke dalam orang yang sakit dirinya. Maka dia nanti termasuk ke dalam kelompok orang yang nanti akan bayar apa yang sakit? Yang bayar ganti di hari lain ya. Nah, kemudian apabila anak yang beratnya itu misalnya dia lagi menyusui, dirinya mah kuat, bahkan abdi mah meni hoyong full saum teh gitunya, dah hoream kata ngodoan teh sosoranganan teresep gitu ya. Tapi ieu teh si orokna teh upami dicandak saum teh kamari oge mencret gitu. Terus abdi teh enjingna teh teu saum cager mencretna teh. Enjingna abdi saum deui mencret deui. Misal ya sampai diobservasi dengan pembuktian seperti itu. Nah, berarti anu tidak kuat tuh siapanya? Bayinya. Oleh karena yang tidak kuat itu bayinya, sedangkan yang wajib puasa adalah ibunya. Bayinya enggak wajib puasa kan? Yang wajib puasa itu ibunya, padahal ibunya mah kuat, berarti kudu nama ibu nanti puasa. Tapi karena anaknya sakit, jadi dia ikut tidak puasa. Enak nggak sih ibu? Kebawa enak nggak? Enggak apanya, kan dia makan seharian, padahal dia wajib puasa. Nah, enggak enak perasaannya, tapi makanannya enggak enak kan? Bakso siang-siang enak gitu ya. Nah, jadi artinya si ibu ini mendapatkan manfaat, padahal dia itu kuat. Jadi si ibu tidak berpuasa bukan karena dia tidak kuat, berarti seharusnya dia wajib puasa. Nah, maka yang seperti ini adalah ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah karena dia wajib puasa maka dia wajib qada di hari lain. Tapi karena dia di hari tersebut puasa, jadi harus dengan bayar fidyah sebagai pengganti bahwa dia senang-senang di hari itu makan-makan. Gitu. Tapi ada juga yang termasuknya nggak bisa dipisahkan lah ibu sama anak pokoknya nama dia berat. Kalau berat mah ya fidyah gitu. Kalau berat mah ya fidyah. Kan berat hati nggak enak, walaupun nggak bakso siang-siang nggak enak, kata ibu tadi nggak enak, kata yang satu tanya angger wes bakso nama enak. Nah, disitulah makanya ada perbedaan pendapatnya tuh di situ. Ada yang kalau karena anak ya, demi anak sehat dirinya mada kuat, ada yang jadi double. Nah, ibu teh pan enak, berarti karena enak ibu teh harus bayar fidyah ongko, puasa ongko. Kata yang satu teh ada tuh enak abdi mah puasa atau puasa di Ramadan teh geus fidyah hungku, da abdi gede tuh enak kamari ngabaso barang-barang gitu teh enak. Gitu. Nah, jadi ada dua pendapat, ada yang fidyah saja, ada yang fidyah plus puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi andai pun kita ngambil pendapat bahwa saya ini lagi ngenenan, berat bagi saya untuk puasa ya, karena anak jadi sakit,
karena saya berat hati tidak puasanya, maka saya membayar fidyah. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Jadi gimana? Jadi andai pun kita ya mengambil pendapat bahwa yang menyusui, yang hamil itu adalah boleh dengan bayar fidyah doang. Tapi andai nanti ada kesempatan mah, siapa sih yang tidak ingin mendapat yang lebih baik? Gitu loh. Apa itu yang lebih baik? Puasa. Gitu. Tapi andai ada kesempatan untuk mendapat yang lebih baik. Bagaimana andai ada kesempatan mendapat yang lebih baik? Misalnya anaknya juga seling 5 tahun, kan berarti tahun kemarin dia hamil, tahun depan menyusui, ada 3 tahun lagi di mana dia tidak hamil dan tidak menyusui gitu. Banyakin puasa di situ gitu, banyakin puasa. Nah kemudian kecuali yang mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi ya, terus liren-liren nyata. Eta kan berat terus-terusan. Ibarat yang tua tidak akan muda-muda dah. Si ibu mada can menopause mah eureun eta mah. Hayo we mun teu nganenan ngandung, mun teu ngandung nganenan. Malahan mangandung iya nganenan iya cenah kamari oge. Nah, double. Nah, andai seperti itu yang terjadi, maka insyaallah cukup dengan fidyah saja. Da bade iraha saumna oge atuh. Tahun ieu nifasnya nembe 10 dinten terus lahiran Ramadan, berarti kan nifas full. Akhir tahun depan teh anaknya berarti baru berapa? Baru setahun gitu ya. Komo menyebab anaknya kembar gitu ya. Setahun. Jadi setahun teh bari tos di dia nate positif di bae. Ya gitu ya. Jadi nate kan insya Allah yang seperti itu termasuk wa alal ladzina yutiqunahu maka fidyatun ta'amu miskin gitu. Masalah hitungan dan seterusnya mah gitu, yang penting mah kita hendak melaksanakan perintah Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kira-kira anak lagi sehat, saya bawa saum, saya teh pengen banget mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jadi unggal aya kesempatan teh ditoong, aya kesempatan langsung ditangkap. Mangpang ieu budakna keur lincah keur sehat saum gitu teh. Ari nu niat mah gitu, yang niat puasa mah dia pasti bakal mencari kesempatan. Tapi kalau enggak niat, alasan dicari-cari gitu. Terus lagi nganenan padahal anaknya udah 3 tahun. Ayo we ngagenges 3 tahun teh lagi nganenan. Ayana nganenan naon? Ayo we lagi nganenan. Abi bana nuju ngeusi gitu nya. Jadi teu saum ngeusi naon eta eusina bongko, eusina sangu. Gitu ya. Kalau yang enggak niat, tapi kalau yang niat betul-betul kesempatan untuk bisa saum ya, itu dicari-cari ya, dikondisikan anaknya makanannya yang bagus, kasih vitamin, konsul ke bidan, konsul ke dokter biar anaknya fit, saya bisa saum. Insya Allah itu semua adalah ikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, yaitu apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sebetulnya yang melaksanakan puasa dengan segenap perjuangan itu adalah orang-orang yang tahu. Orang yang nggak tahu mah da teu hayang puasa tuh. Ya ngabiri gidig nu aya kacipta lapar hoream gitu ya. Tapi kalau yang tahu berapa banyak hal, tahu bahwa pahala puasa itu kita dimasukkan ke dalam surga yang khusus pintunya tuh. Ya penyambutnya khusus, hiasannya khusus, sanes karpet merah maka hujanan baunya. Jadi istilahnya jalan menuju surga bagi orang yang saum itu kan spesial banget, yaitu pintu gerbangnya juga khusus, yaitu Ar-Rayyan. Ya, kemudian kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu diberikannya 2 pada saat dia
berbuka pada saat dia nanti bertemu dengan Allah. Kalau puasanya untuk Allah, coba rasakan kita makan bakwan setelah berpuasa dicocol di gegel karena cengek, gegel cengek, sareng makan bakwan tadi siang tos ngasaan. Sonten ngiring sareng keluarga, enaknya beda enggak? Beda tuh, beda. Walaupun hanya air putih, regot bersama keluarga benar-benar buka di situ. Makanya ada yang berpendapat walaupun kita sedang haid tidak berpuasa, tapi disunnahkan kita untuk tidak terlalu mencari kesenangan dalam makan. Makanya saya mah belum pernah seumur-umur lagi tidak berpuasa ngabaso, belum pernah. Ya. Itu tega ada meserna oge walaupun bisa grab bisa apa itu tega ya. Sakalina di rumah lapar sangu garing terus susulumputan ngemi gimana gitu ya, nutupan tol luak liuk si penjahat kayaknya gitu. Jadi memang begitu sunnahnya ya, memang begitu sunnahnya supaya kita itu merasakan kenikmatan sedang berpuasa. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an